Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurora Kaila Sakinasya dengan NPM 2235 Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi pertemuan 6. Yang pertama, kita akan membahas tentang menggunakan roadmap.sh untuk belajar React Native. Nah, roadmap.sh ini memiliki fitur pelacakan kemajuan yang memungkinkan pengguna memonitor perkembangan belajar mereka. Untuk menggunakan fitur ini, pengguna perlu masuk atau login. Setiap topik yang telah dipelajari dapat ditandai dengan status done atau selesai, in progress atau sedang dipelajari, atau skipped atau dilewati. Apa itu React Native? React Native adalah framework open source yang memungkinkan pengembangan aplikasi mobile menggunakan JavaScript atau React. Alasan menggunakan React Native, dengan React Native, developer hanya perlu menguasai satu set teknologi untuk membangun aplikasi yang bisa berjalan di berbagai platform seperti iOS, Android, bahkan desktop. Yang kedua, dokumentasi resmi React Native. Dokumentasi resmi React Native adalah sumber utama informasi mengenai teknologi ini. Dokumentasi tersebut menyediakan panduan langkah demi langkah untuk membuat proyek dengan React Native, serta menjelaskan cara memanfaatkannya untuk mengembangkan aplikasi multi-platform. Nah, yang ketiga, setup lingkungan pengembangan atau environment setup. Nah, salah satu aspek yang paling penting dalam mempelajari React Native adalah memahami cara mengatur lingkungan pengembangan. Terdapat dua metode utama. Yang pertama ada Expo. Expo adalah platform yang memudahkan pengembang untuk mengembangkan, membangun, dan mendistribusikan aplikasi React Native dengan cepat dan sederhana. Expo juga menyediakan Expo Snack, sebuah lingkungan online yang memungkinkan pengguna membuat proyek dan belajar React Native tanpa memerlukan pengaturan yang rumit. Yang kedua ada React Native CLI, yaitu sebuah command line interface yang menawarkan lebih banyak fleksibilitas, tetapi membutuhkan pengaturan yang lebih mendetail dibandingkan dengan Expo. Nah, selanjutnya struktur dan komponen dalam Expo Snack. Expo Snack adalah platform online yang digunakan untuk membuat dan menguji aplikasi React Native. Platform ini terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama kiri menampilkan struktur proyek, tempat semua file proyek disimpan. Yang kedua tengah, editor kode, tempat menulis kode JavaScript. Yang ketiga kanan, preview aplikasi yang memperlihatkan hasil dari kode yang ditulis. Yang kelima yaitu membangun komponen dalam React Native. Nah, membangun komponen sederhana di React Native itu memerlukan komponen yang bisa disusun dan diorganisir dalam struktur folder. Penggunaan JSX dalam React Native diperkenalkan, di mana kode JSX digunakan untuk merender elemen seperti view, text, dan image. Selain itu, dijelaskan juga cara menata tampilan atau styling dengan konsep yang serupa dengan CSS, meskipun tidak menggunakan CSS sepenuhnya. Selanjutnya adalah memulai dengan React Native. React Native memungkinkan pengembang yang menguasai React untuk membuat aplikasi native. Pada saat yang sama, pengembang native dapat menggunakan React Native untuk mencapai kesetaraan antar platform native dengan menulis fitur-fitur umum sekaligus. Cara terbaik untuk merasakan React Native adalah melalui framework, kotak peralatan dengan semua API yang diperlukan untuk memungkinkan membangun aplikasi siap produksi. Menggunakan React Native tanpa framework menemukan bahwa sebagian besar pengembang dapat manfaat dari penggunaan React Native Framework seperti Expo. Selanjutnya ada memulai proyek React Native baru dengan Expo. Nah, tadi kan Expo itu adalah React Native Framework tingkat produksinya. Nah, framework Expo ini bersifat gratis dan open source dengan komunitas aktif di GitHub dan juga Discord. Tim Expo bekerjasama erat dengan tim React Native di Meta untuk menghadirkan fitur-fitur React Native terbaru di Expo SDK. Nah, untuk memulai Expo baru, jalankan perintah terminalnya yaitu npx create expo app add latest. Selanjutnya adalah integrasi dengan aplikasi yang ada. Nah, ini React Native sangat bagus untuk memulai aplikasi seluler baru dari awal. Namun, React Native yang juga berfungsi dengan baik untuk menambahkan satu tampilan atau alur pengguna ke aplikasi asli yang sudah ada. Langkah-langkah spesifiknya berbeda-beda tergantung pada platform yang kita targetkan.
Yang kesembilan yaitu mengintegrasikan komponen React Native. Kunci untuk mengintegrasikan komponen React Native ke dalam aplikasi Android: yang pertama, siapkan struktur directory yang benar. Yang kedua, install dependensi npm yang diperlukan. Yang ketiga, menambahkan React Native ke konfigurasi Gradle Anda. Keempat, menulis kode TypeScript untuk layer React Native pertama. Yang kelima, integrasi React Native dengan kode Android menggunakan React Activity. Yang keenam, menguji integrasi dengan menjalankan bundler dan melihat aplikasi apakah sudah bereaksi. Nah, kalau misalnya yang tadi itu untuk Android dan sekarang ini untuk iOS. Kalau iOS ini sama step pertama dan keduanya. Ketiga juga sama. Nah, yang keempat yaitu menulis kode TypeScript untuk layar React Native. Yang kelima, integrasi React Native dengan kode iOS menggunakan RCT root view. Nah, yang terakhir itu menguji integrasi dengan menjalankan bundler dan melihat aplikasi sudah beraksi atau belum. Nah, yang itu kita sekarang mengintegrasi dengan fragment Android. Yang pertama, tambahkan React Native ke aplikasi, tambahkan frame layout untuk fragment. Yang ketiga, jadikan aktivitas host kita default hardware back handler. Yang keempat, tambahkan fragment React Native ke frame layout. Dan kelima yaitu uji integrasi. Nah, sekarang kita running on device. Untuk menjalankan aplikasinya, yang pertama kita aktifkan dulu debugging melalui USB. Hubungkan perangkat kita melalui USB dan jalankan aplikasi. Using libraries. Nah, React Native juga menyediakan serangkaian komponen inti dan API bawaannya siap digunakan di aplikasi yang kita inginkan. Nah, kita tidak terbatas pada komponen dan API yang disertakan dengan React Native. React Native memiliki komunitas yang terdiri dari ribuan pengembang. Jika komponen inti dan API tidak memiliki apa yang kita cari, kita mungkin dapat menemukan dan memasang pustaka dari komunitas untuk menambahkan fungsionalitas ke aplikasi kita. Yang kedua ada using TypeScript. Nah, TypeScript ini adalah bahasa yang memperluas JavaScript dengan menambahkan definisi tipe. Nah, memulai dengan TypeScript, yang pertama, proyek baru dibuat oleh React Native CLA atau template populer seperti Ignite akan menggunakan TypeScript melalui default. Dan selanjutnya, TypeScript juga dapat digunakan dengan Expo yang memelihara template TypeScript, atau kita diminta untuk secara otomatis menginstal dan mengkonfigurasi TypeScript saat file atau TXT berkas ditambahkan ke proyek kita. Nah, yang untuk memulainya itu npx create expo app template. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.